Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silva Maarti, MPM 18742018. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Adi Chandra Pangestu, kemudian Aprina Riani, Depa Rianto, dan Hairul Anas. Di kelompok kami membuka acara penyuluhan yang berjudul pemijahan ikan komet yang bernama ilmiah Carasius auratus. Dalam acara ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat atau para penghobis untuk bisa memijakan ikan komet dengan baik dan benar supaya menghasilkan benih atau larva yang sehat dan berkualitas. Dalam acara penyuluhan ini beberapa materi akan disampaikan oleh tokoh pembicara. Yang pertama ada Adi Chandra Pangestu, kemudian ada Aprina Riani, dan ada saya sendiri, Cindy Silva, Depa Rianto, dan yang terakhir adalah Hairul Anas. Di sini saya, Cindy Silva, akan menyampaikan latar belakang. Indonesia yang beriklim tropis memiliki potensi ikan hias mencapai 300 juta ekor per tahun. Terdiri atas 240 jenis ikan hias air laut dan 226 jenis ikan hias air tawar. Tinggi dan Susanto, 2003. Salah satu ikan hias air tawar yang telah dibudidayakan yaitu ikan komet atau yang bernama ilmiah Carasius auratus. Ikan komet merupakan salah satu komoditas ikan hias air tawar yang memiliki corak dan bentuk yang menarik. Karena memiliki bentuk tubuh mirip ikan koki dan ikan koi. Mas koki yaitu ikan komet memiliki bentuk tubuh lebih kecil daripada ikan mas koki, serta memiliki tonjolan daging atau sungut yang berada di atas hidungnya. Ikan komet memiliki sirip yang hampir sama dengan ikan mas koki dengan kombinasi warna jingga, orange, dan putih. Ikan komet Carasius auratus juga merupakan ikan yang banyak peminatnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan seringnya diadakan lomba kontes pada ikan komet yang dilakukan oleh para penghobis. Ikan komet merupakan salah satu ikan yang tidak parental-care atau yang sering mensyaratkan telurnya. Ikan ini sering bertelur di substrat tumbuhan air atau menjatuhkan telurnya begitu saja di perairan. Dalam hal ini, kita dapat memanfaatkan potensi yang besar di Indonesia untuk memijakan atau membudidayakan ikan komet secara luas. Karena ikan komet sendiri adalah ikan yang sering diminati oleh kalangan masyarakat karena warna dan bentuknya yang menarik. Dalam pemeliharaannya, ikan komet tidak terlalu sulit untuk dipelihara karena ikan komet dapat berdampingan dengan ikan hias air tawar. Ikan komet juga memiliki berbagai macam jenis dan memiliki kombinasi warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna kuning, putih, putih bercorak orange, dan lain-lain. Dengan keunikan tersebut, ikan komet memiliki nilai jual yang lumayan cukup tinggi. Dalam hal ini, melakukan budidaya atau pemijahan ikan komet dapat meningkatkan potensi penjualan atau peningkatan larva yang berkualitas untuk menciptakan ikan komet yang memiliki warna yang menarik serta bentuk atau sirip yang menarik, sehingga mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih besar dari proses pemijahan tersebut. Dari semua latar belakang yang saya jelaskan, adapun tujuannya dari acara penyuluhan ini diharapkan bisa dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang pemijahan ikan komet, menjadikan suatu usaha yang menjanjikan. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Anas. Kepada Saudara dipersilakan. Terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Depa. Kepada Saudara dipersilakan. Terima kasih Saudara Depa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi Chandra. Kepada Saudara dipersilakan. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Aprina. Kepada saudari dipersilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada saudari Aprina. Mungkin saya di sini sebagai moderator sedikit menyimpulkan bahwasannya pemijahan ikan komet atau ikan hias dapat dibudidayakan secara luas. Dan juga diharapkan dari penyuluhan yang kami lakukan ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana cara pemijahan ikan komet dan mendapatkan larva yang baik atau yang berkualitas, sehingga bisa menghasilkan profit atau bisa juga menjadikan pemijahan ikan komet sebagai usaha yang menjanjikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairul Anas, MPM 18742034 dari program studi budidaya perikanan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi penyuluhan dengan judul pemijahan ikan komet. Nah, siapa sih yang nggak kenal dan nggak tahu dengan ikan komet? Ikan hias yang satu ini memang sangat cukup populer di tengah masyarakat, yaitu
ikan jenis ini memiliki nama latin yaitu Carassius auratus, memiliki tampilan yang cantik dan menawan. Ciri dari ikan komet ini yaitu dengan warna putih perak mengkilap serta merah menyala. Ekor dari ikan komet memiliki ukuran yang sangat panjang dan lebar dengan gaya berenang yang melambai-lambai. Tak heran jika ikan komet ini digandrungi oleh banyak orang dan di pasaran pun sangat banyak pembelinya. Minat dari ikan komet ini memang terbilang tinggi. Tak heran jenis ikan ini banyak dibudidayakan di masyarakat di sekarang ini. Nah, permintaan akan ikan komet memang terus melonjak tinggi dari waktu ke waktu, sehingga peluang usaha budidaya ikan komet dapat dikatakan sangat menguntungkan dan menjanjikan. Potensi dari bisnis budidaya ikan hias komet ini memang bisa dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan. Mungkin Anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bisnis budidaya ikan komet ini. Memang sangat menarik mengetahui bisnis budidaya ikan komet ini, di mana bisnis budidaya ikan ini di Indonesia terus berkembang pesat dan keuntungan yang didapatkan terbilang tinggi. Tak heran jika bisnis budidaya ikan komet ini menjadi salah satu yang menjanjikan dari usaha bisnis perikanan lainnya. Nah, keuntungan yang dapat dipetik dari budidaya ikan komet ini terbilang sangat besar, sehingga pebisnis budidaya ikan komet ini boleh Anda lakukan dan kita belajar bersama-sama di sini. Jika Anda tertarik mengenai bisnis budidaya ikan komet ini, mungkin nanti banyak yang akan kami sampaikan dengan teman-teman yang lainnya yang akan disampaikan nantinya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan disambung lagi dengan kawan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deparianto, NPM 18742021. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyuluhan perikanan, sambungan dari materi yang telah disampaikan oleh Ana sebelumnya. Yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya ikan komet yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya ikan komet ini tidak sulit. Bisa dimulai dengan mudah. Dengan modal yang kecil, Anda dapat memulai bisnis budidaya ikan komet di lahan yang kecil dan dekat pekarangan rumah. 2. Pelaku bisnis budidaya ikan komet. Bisnis budidaya ikan komet ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Ada yang kini bingung mencari pilihan bisnis yang tepat. Dengan kemauan dan minat yang tinggi, maka bisnis budidaya ikan komet dapat dijalankan dengan mudah. Konsumen bisnis budidaya ikan komet. Konsumen budidaya ikan komet memang tidak sulit. Konsumen budidaya ikan komet cukup besar, mulai dari orang-orang yang suka memelihara ikan komet, ikan hias jenis ikan komet lainnya. Keempat, peralatan bisnis budidaya ikan komet. Dalam bisnis budidaya ikan komet membutuhkan beberapa peralatan yang penting, diantaranya pengadaan bibit dan ikan komet, selang dan paralon, timba, jaring, terpal, wadah, dan jerigen, pompa air, pembuatan kolam ikan komet, peralatan pembenihan kolam, sewa lahan, dan lainnya. Pemasaran budidaya ikan komet. Dalam berjualan budidaya ikan komet, Anda bisa memasarkan dengan cara menjualnya di pasar, langsung ke pengepul, serta dengan bisnis online. Karyawan bisnis budidaya ikan komet. Karyawan menjalankan bisnis budidaya ikan komet bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Pangestu dari semester 5 kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan nomor 7, nomor 8 dan 9. Nomor 7, harga jual budidaya ikan komet. Patokan harga jual bergantung dari harga ikan di pasaran, di mana per ekor bisa mencapai harga 10 sampai 30.000. Keuntungan bisnis peternakan ikan yang paling menguntungkan sebab pemasaran terbilang sangat mudah. Kekurangan memiliki pesaing yang lebih banyak dan ketat. Cara budidaya ikan: 1. Persiapkan wadah pemijahan. Siapkan wadah sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebiasaan hidup ikan.
Selanjutnya, agar mempercepat proses pemijahan, kondisi bak harus tenang. Kemudian, bak diisi air tawar yang bersih serta air ASI untuk suplai oksigen. Telur ikan komet bersifat menempel, sebaiknya berikan kakaban yang berupa tali rapiah. Kakaban juga berfungsi menciptakan suasana tenang pada bak pemijahan. Persiapan induk matang gunat. Seleksi induk untuk mendapatkan kualitas terbaik. Induk yang matang dapat diketahui dengan cara melihat tanda-tanda primer dan sekundernya. Seleksi ikan komet dapat dilakukan dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri ikan komet yang siap memijah jantan, yaitu tutup insang kasar saat disentuh, tubuh langsing terkesan kekar, menurut info lubang dubur pria jantan, pengejar ketika memukul pantat ikan lain. Jika perut bagian bawah dekat alat kelamin dipijat perlahan, cairan putih akan bocor. Betina, tutup insang dengan halus saat disentuh, mampu bertelur, biasanya korban dianiaya pantatnya berdetak. Menurut info, lubang dubur wanita itu bulat. Jika perut bagian bawah dekat alat kelamin dipijat secara perlahan, itu akan muncul oranye, kemerahan ketika kawin selesai. Selain itu, induk komet yang siap untuk melakukan pemijahan dapat ditandai dengan adanya tingkah laku dari kedua induk tersebut. Tingkah laku yang ditunjukkan adalah saling kejar-kejaran, di mana induk jantan terus mengejar atau mendekati induk betina. Dengan adanya tingkah laku seperti ini, maka dapat diasumsikan bahwa induk ikan komet tersebut siap untuk dipijahkan. Perbandingan induk ikan komet adalah 1:1. Induk yang sudah seleksi selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah pemijahan. 3. Pemijahan induk ikan yang digunakan adalah dalam kegiatan praktikum ini yaitu dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 ekor induk jantan dan 1 ekor induk betina. Induk ini kemudian dimasukkan dalam bak yang berisi air tawar dan diaerasi kuat serta dilengkapi dengan tali rapia sebagai substrat. Beri pakan secukupnya. Pemijahan ikan komet berlangsung pada malam hari hingga waktu dini hari. Induk dimasukkan pada sore hari, biasanya besok sudah menempel pada kakaban. 4. Penanganan telur. Setelah ikan komet memijah, telurnya dipindahkan ke akuarium. Penetasan yang telah disiapkan, telur-telur yang menempel pada substrat diangkat secara perlahan dari bak induknya. Kemudian dimasukkan ke dalam bak penetasan telur. Beri methylen blue agar telur tersebut tidak berjamur. Kemudian diaerasi secukupnya. Telur ikan komet akan menetas setelah 2-3 hari. 5. Pemeliharaan larva. Telur ikan komet yang sudah menetas dipelihara selama 2 minggu. Larva yang menetas dihitung untuk mengetahui laju penetasan telur ikan komet. Kemudian larva tersebut dipelihara. Selama proses pemeliharaan, larva ikan komet diberi pakan. Pada hari pertama, larva belum diberi pakan karena masih memiliki cadangan makanan berupa kuning telur. Setelah larva berumur 3-4 hari, barulah larva diberikan pakan berupa kuning telur. Selanjutnya, larva berumur 7 hari sampai 14 hari diberi pakan artemia. Selama proses pemeliharaan pula, kualitas air harus diperhatikan karena pada saat fase larva merupakan fase kritis, sehingga apabila kualitas air jelek akan mempengaruhi laju pertumbuhan larva tersebut. Untuk itu, air pada pemeliharaan larva ikan komet diganti sekali seminggu.